Pemirsa, malam ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025 di ruas tol Trans Jawa. Rekayasa lalu lintas one way secara nasional sudah diberlakukan dan sejumlah fasilitas pendukung juga telah disiagakan. Untuk membahas kondisi puncak arus mudik tahun ini sudah bergabung bersama kami ada Corporate Communication and Community Development PT Jasa Marga, Ibu Lisha Oktaviana. Selamat sore, Bu Lisha. Selamat sore, Mbak Fitria. Baik, Bu Lisha, melihat kondisi dan juga volume kendaraan hingga sore hari ini nih, apakah puncak arus mudik Lebaran 2025 ini sudah terlampaui, Bu? Ya, jadi kalau memang berdasarkan prediksi bahwa arus mudik ini akan mengalami periode puncak ya yang sudah terjadi dari kemarin tanggal 27 Maret dan akan terus terjadi mulai di hari ini dan juga besok. Dan memang dari seluruh periode puncak dari arus mudik ini memang paling tinggi akan diprediksi terjadi pada hari ini dan kita akan terus pantau sampai malam hari ini untuk menjadi puncak dari periode arus mudik ini. Oke, jika dibandingkan dengan tahun lalu, Bu, tahun 2024, apakah ini pantauannya terjadi penurunan atau justru peningkatan jumlah pemudik di Lebaran 2025? Ya, apabila kita lihat berdasarkan dari total lalu lintas keluar atau kendaraan yang keluar dari ke Jakarta itu memang sudah terpantau lebih dari 1,2 juta kendaraan. Memang kita lihat berdasarkan dari periode puncaknya itu sendiri memang terlihat ada perbedaan ya karena tahun lalu itu periode puncaknya hampir mendekati dari hari Lebaran. Kalau sekarang ini lebih terpantau agak terdistribusi karena periode liburnya juga cukup panjang. Namun berdasarkan pantauan dari lalu lintas itu sendiri terhadap normal ini meningkat cukup tinggi khususnya di gerbang tol Cikampek Utama. Kita sudah pantau dari 4 gerbang tol utama. Gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lebih tinggi, lebih dari 280% ya dibandingkan normal dan secara populasi juga ini mendominasi kendaraan yang keluar Jakarta sebesar 52%, lalu diikuti yang ke arah barat Merak itu 28% dan ke arah selatan itu 20%. Jadi memang terpantau ini masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan normalnya. Oke, untuk skema mengurai kemacetan, skema rekayasa lalu lintas ada kemudian one way, ada kemudian kontraflow. Ini pantauan efektivitasnya seperti apa, Bu Lisha? Ya, berdasarkan memang evaluasi dari Lebaran tahun lalu, Nataru kemarin juga ini dianggap cukup efektif apabila tidak dilakukan rekayasa lalu lintas sama sekali itu sudah kami perhitungkan dan simulasikan akan melebihi volume capacity rasionya itu lebih dari 1. Ini sangat tidak baik untuk apabila tidak dilakukan ya rekayasa lalu lintas apapun dan berdasarkan simulasi koordinasi dengan intens dengan berbagai pihak khususnya Korlantas dan juga perhubungan maka dibuatlah berbagai macam rencana rekayasa lalu lintas ya sesuai dengan kebutuhan seperti kontraflow yang disesuaikan dengan kondisi di per segmen atau per ruas jalan tol lalu juga one way yang sudah dilakukan secara nasional ya tadi pagi ini juga untuk dalam rangka menurunkan volume per kapasiti rasionya sehingga bisa terjaga di bawah 0,7. Selain itu juga ada beberapa pemberlakuan seperti pembatasan angkutan barang dan juga implementasi ganjil genap. Memang ini semua dalam rangka upaya supaya bisa terdistribusi lalu lintas dan juga bisa menjaga kapasitas kendaraan per jamnya ya atau volume per kapasiti rasionya ini kita jaga maksimal di 0,7. Oke, Bu Lisha, mengenai rest area, ini bagaimana kemudian antisipasi dari pihak pengelola jalan tol untuk mengatasi kemacetan yang biasanya terjadi jelang masuk ke rest area? Ya betul sekali, berdasarkan pantauan kami dan juga petugas di lapangan, ada 3 potensi kendala yang memang mungkin akan terjadi di rest area ya, seperti antrian akses masuk rest area di kendaraannya, masuk ke rest area, lalu juga antrian di SPBU dalam mengisi bahan bakar, dan juga antrian menggunakan toilet. Nah, ketiga hal ini sudah kami antisipasi dengan adanya penambahan petugas pengatur lalu lintas bekerja sama dengan kepolisian, lalu juga ada penambahan rambu-rambu seperti water barrier berkon untuk bisa mengatur ya alur kendaraan yang keluar masuk. Lalu juga bekerja sama dengan kepolisian apabila memang diperlukan adanya buka tutup rest area yang berdasarkan informasi rest area monitoring system yang kami miliki sehingga apabila akan mendekati kapasitas maksimum itu akan secara fungsional diskresi atau situasional akan dilakukan buka tutup oleh kepolisian. Lalu dari sisi pengantrian bahan bakar juga kita juga sudah menambahkan BBM modular, SPBU motoris dan juga penambahan kapasitas yang bekerja sama dengan Pertamina untuk bisa mengantisipasi lonjakan pengisian bahan bakar. Lalu yang terakhir adalah dari sisi penggunaan toilet yang memang juga banyak
gunakan gitu ya dari pengunjung rest area, ini kita tambah petugas kebersihannya, kita tambahkan juga toilet fungsional lebih dari 700 bilik, dan ini juga dalam rangka upaya untuk bisa meminimalisir antrian di toilet. Oke, Bu Lisha, terakhir mungkin tips atau imbauan kepada warga yang ingin mudik atau para pemudik untuk Lebaran tahun 2025 ini seperti apa? Ya, Jasa Marga menghimbau kepada seluruh pemudik yang ingin menggunakan jalan tol untuk dapat memastikan perencanaannya ya, mulai dari kondisi kendaraannya dalam keadaan prima, lalu dan layak jalan, dan juga ke pengemudinya dalam keadaan prima, lalu juga kecukupan bahan bakar, kecukupan saldo uang elektronik, dan juga pastikan informasinya selengkap-lengkapnya untuk bisa memandu perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy dan juga memanfaatkan informasi yang ada di aplikasi Travoy seperti rutenya yang akan ditempuh, lalu bahkan bisa melihat fitur CCTV yang tersebar lebih dari 3.000 titik unit CCTV yang ada di seluruh Jasa Marga Group, dengan bisa melihat kondisi secara real time di kondisi di segmen yang kita tuju. Lalu juga selama perjalanan mohon untuk dapat mematuhi arahan petugas dan juga rambu-rambu yang ada di jalan supaya tertib, karena sudah ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi. Lalu juga selama di rest area mohon untuk dapat berbijaksana menggunakan waktunya di sana maksimal 30 menit supaya bisa bergantian dengan pengunjung rest area lainnya, menjaga kebersihan, dan yang paling penting tadi pantau terus informasi terkini di kanal-kanal informasi kami dan juga kanal informasi kepolisian untuk bisa melihat update rencana rekayasa lalu lintas. Dan untuk bisa meminta bantuan bisa menghubungi One Call Center Jasa Marga 24 jam di 14080. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lisha Oktaviana telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.